Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini saya Fiska Kenya Fitriana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Prodi Bimbingan dan Konseling, akan mempresentasikan hasil tugas aksi nyata topik 5 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada topik 5 ini, bagaimana pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut saya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sebelumnya saya akan memaparkan kasus atau case base di mana ketika PPL 1 itu saya melakukan pengamatan atau observasi. Nah, saya menemukan kasus di mana beberapa peserta didik itu tidak bersalaman, tidak tersenyum, dan juga tidak menyapa guru PPL yang saat itu ada di pintu gerbang untuk menyambut kedatangan siswa di pagi hari. Selain itu, ditemukan juga kasus perundungan atau bullying di sekolah tersebut dengan mengejek nama orang tua atau pekerjaan orang tua. Perilaku-perilaku siswa tersebut tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang terkenal ramah, rukun, dan memiliki toleransi yang tinggi. Hal ini tentunya menjadi fokus penting dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Kemudian, proyek perubahan apa yang akan saya terapkan di sekolah mitra ini, yaitu adalah kegiatan layanan BK yang mampu mengajak peserta didik untuk lebih sering menggunakan budaya masyarakat Indonesia dalam praktik pembelajarannya. Proyek pendidikan yang berpihak pada peserta didik abad 21 dengan memupuk kebudayaan masyarakat Indonesia melalui kegiatan layanan BK dengan topik 3 kata penting, maaf, tolong, dan terima kasih. Proyek yang direncanakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan beberapa hal berikut, yaitu 1. Mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. 2. Menerapkan layanan BK yang menggunakan strategi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, alasan pemilihan proyek ini adalah 1. Penerapan budaya lokal akan meningkatkan rasa toleransi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi akan membantu peserta didik lebih mudah memahami materi. Selanjutnya, penerapan kebudayaan yang ada turut berpartisipasi dalam pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Untuk strategi pembelajaran atau layanan BK yang saya lakukan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Untuk kegiatan awal ini, guru atau saya mengucapkan salam lalu berdoa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, menyampaikan tujuan layanan BK, dan menggunakan ice breaking agar suasana kelas menjadi lebih mencair atau tidak tegang. Kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu saya akan menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan, yaitu 3 kata penting, maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian peserta didik memperhatikan penjelasan materi yang saya berikan. Kemudian guru BK atau saya juga mengajak peserta didik untuk berdialog interaktif tentang contoh penerapannya. Selanjutnya, saya juga akan menayangkan video yang terkait dengan materi layanan, yaitu 3 kata penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masih di kegiatan inti, saya mengajak curah pendapat dan tanya jawab setelah peserta didik melihat tayangan video tersebut. Beberapa peserta didik diminta melakukan kegiatan pembiasaan 3 kata penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan ini, peserta didik saya ajak untuk bermain ya. Jadi menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait kodrat alam dan kodrat zaman, di mana peserta didik itu belajar sambil bermain. Nah, pada kegiatan ini, saya akan menyiapkan suatu benda, contohnya pulpen. Kemudian saya akan meminta peserta didik untuk menyampaikan benda tersebut secara bergantian ke arah teman sebelahnya. Nah, nantinya peserta didik yang menyerahkan
Sebelum menyerahkan ke peserta didik yang dituju, harus diawali dengan kata maaf atau tolong. Kemudian, penerima dari pulpen tersebut akan menyampaikan kata terima kasih. Seterusnya, peserta didik yang berikutnya akan melakukan hal yang sama seperti peserta didik sebelumnya. Peserta didik mengikuti dan mengamati serta menghayati kegiatan tersebut, kemudian memberi makna atau poin belajar dari kegiatan tersebut. Kemudian di kegiatan akhir, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi layanan yang telah diberikan hari itu. Kemudian melakukan refleksi dan juga mengajak peserta didik agar melaksanakan pembiasan 3 kata penting dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menyampaikan materi layanan yang akan datang dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Harapan saya pada proyek perubahan ini yaitu 1. Tumbuh sikap toleransi pada diri peserta didik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran atau layanan BK ini mampu mengakomodasi gaya belajar peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Selanjutnya, yang ketiga, menumbuhkan sikap cinta kebudayaan masyarakat Indonesia dalam diri peserta didik, misalnya perilaku ramah tamah, kerukunan, dan juga sikap toleransi terhadap sesama. Demikian presentasi mengenai proyek perubahan yang saya lakukan di Sekolah Mitra pada mata kuliah Filosofi Pendidikan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.